Mbak Stepi. Jadi pertanyaan precise-nya ya, tepatnya, if there's no ceasefire, you're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. Ini sebuah metafor ya, tapi ada yang menyebut bahwa ini adalah statement kedua untuk mengancam menggunakan nuklir. Setelah yang pertama menyebut destroying civilization atau menghancurkan peradaban. Nah, seberapa serius sih penggunaan kata-kata yang mengarah ke penggunaan nuklir ini, Mbak Stepi? Ya, jadi pada tanggal 7 April kemarin Presiden Trump menyatakan semua orang akan mati begitu ya. Kemudian habis itu gencatan senjata, lalu 7 Mei mengatakan one big blow dan kemudian juga muncul eskalasi beberapa hari kemudian ya. Jadi ini sepertinya sebuah pola nih Mas Iqbal. Yang menarik di sini adalah bukan masalah one big blow-nya, tapi menurut saya adalah ketika ancaman ini menjadi seperti normalisasi gitu. Jadi orang seperti berita biasa karena dianggap PHP begitu ya, seperti rutinitas, banyak yang sudah tidak terkejut lagi ya. Walaupun demikian, kita tidak boleh menganggap ini sebuah hal yang normal. Kenapa? Karena Indonesia sendiri sudah menandatangani NPT ya, Non-Proliferation Treaty, kemudian juga Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, artinya buat Indonesia dan berbagai negara nuklir adalah ancaman yang serius begitu ya. Dan tidak hanya kita sebetulnya Mas Iqbal, kemudian juga di sini ada Pak Dian yang expert mengenai Iran ya. Uh, 30 anggota Kongres Amerika ya dipimpin Jacqueline Castro juga sudah mengirim surat kepada Menlu Rubio ya menyatakan bahwa akhiri yang namanya ambiguitas nuklir. Jangan jadikan nuklir sebagai ancaman gitu. Karena ini adalah hal yang ibaratnya bukan hanya ilegal tapi tanggung jawabnya ini mendunia begitu ya. Bukan hal yang bisa dipermainkan begitu saja tapi secara moral dan ini besar sekali untuk kemaslahatan umat manusia gitu ya. Di satu sisi memang Iran tidak punya begitu ya, bisa dilihat faktanya belum ada ya. Amerika sudah ada, Israel sudah ada di sini. Jadi artinya menurut saya kalau ditakar serius atau tidak, saya merasa ini adalah lebih kepada ancaman ya. Dan memang satu-satunya senjata yang tidak untuk digunakan adalah nuklir. Nuklir adalah bagian dari bargaining position. Karena menurut saya nuklir di sini membuat skala ranking ya military capability sebuah negara itu naik drastis. Jadi ketika sebuah negara sudah melakukan pengayaan, apalagi mempunyai nuklir aktif, itu ranking military capability-nya itu otomatis naik. Dan saya rasa dengan ancaman ini Iran ini tidak akan gentar begitu. Pertama sejarah dia, ya psikologi nasional dia begitu tangguh, kemudian juga dia punya kendali atas Hormuz, asimetri waktu dia tidak tertekan dengan pemilu paruh waktu, dan pola Trump yang tadi disampaikan di awal sudah terbaca. Jadi dia berikan tekanan, ancaman, kemudian cooling down lagi, ancaman, kemudian cooling down lagi. Jadi seperti sebuah pola begitu, Mas Iqbal. Oke, dan yang dikhawatirkan jangan sampai terjadi normalisasi ya. Apabila terus-menerus term atau metafor atau apapun itu terus digunakan, itu yang dikhawatirkan oleh publik internasional. Nah, menarik tadi poin yang disampaikan oleh Mbak Stepi. Pak Dian, ini kan bukankah seperti sebuah ironi ya pada saat Iran sudah selalu mengizinkan IAEA untuk masuk melalui inspektornya untuk meneliti seberapa kadar dan lain-lain. Kemudian di sisi lain juga kita tentu ingat dengan yang selalu diulang-ulang bahwa US menargetkan Iran adalah karena dikhawatirkan memiliki senjata nuklir. Nah, ini Presiden Trump sendiri yang ngomong akan mengancam menggunakan senjata nuklir. Bukankah ini seperti menunjuk muka sendiri? Bagaimana Anda menilai itu, Pak Dian? Terima kasih Mas Iqbal. Menunjuk muka sendiri iya kalau dia punya muka, tapi kan udah kehilangan muka sekarang ini. Tapi begini loh Mas Iqbal, meluncurkan senjata nuklir buat negara seperti Amerika atau pemilik senjata nuklir yang lain, yang 5 itu, bahkan mungkin yang 4, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara, itu ada prosedur yang tidak mudah begitu saja seorang presiden memutuskan dan langsung dilaksanakan. Karena tolong dilihat, kemanapun presiden Amerika pergi itu pasti ada di sampingnya itu pengawalnya yang bawa tas. Itu yang dinamakan football field. Tas itu namanya football field. Seperti mobil anti pelurunya Presiden Amerika kan dinamakan The Beast misalnya. Nah, football field itu berisi
perangkat yang dipakai setiap saat bisa dipakai untuk meluncurkan senjata nuklir apabila dipandang perlu oleh presiden. Isinya itu berbagai prosedur, mulai dari keputusan darurat yang akan diambil oleh pemerintah Amerika melalui rapat darurat melibatkan berbagai pihak di sana termasuk orang Kongres dan sebagainya, dan kode-kode yang tidak mudah dihafalkan, makanya selalu dibawa tuh. Nah, untuk meluncurkan itu harus ada persetujuan. Dan persetujuan yang paling dalam konteks sekarang saat ini, persetujuan yang paling bisa dilakukan adalah apabila Amerika sendiri benar-benar mengalami ancaman serangan senjata nuklir. Loh, sekarang saja ini negara Amerika itu masih jauh dari ancaman senjata konvensional sekalipun. Kan dalam perang Timur Tengah ini belum ada satupun bom yang jatuh di Amerika. Kok dia begitu mudahnya mau menggunakan senjata nuklir? Saya pikir pengambil keputusan selain presiden di sana, yang baik Kongres ataupun Senat dan gabungan keduanya, bahkan tenaga-tenaga ahlinya atau para jenderalnya, akan berpikir 1000 kali untuk mengiyakan kalau Trump memutuskan penggunaan senjata nuklir karena negaranya belum menghadapi ancaman senjata nuklir atau perang nuklir yang di depan mata. Jadi masih ada prosedur yang harus dipenuhi. Tapi kalau tadi bagian narasi awalnya Mas Iqbal atau berita menyatakan frustrasi, ya karena memang dia frustrasi. Orang frustrasi itu ditambah memang dia sakit, akan double lagi kelakuannya. Ngomong makin tidak menentu. Kalau saya begini, silakan Trump ngomong 1000 kali akan menggunakan senjata nuklir. Apapun yang dilakukan Amerika itu ada tahapnya, itu memberikan kesempatan buat Iran untuk juga menyiapkan mengantisipasi segala kemungkinan. Ada yang namanya istilah breakout. Breakout itu kemampuan Iran untuk menyiapkan senjata nuklir itu berapa lama? Ada yang bilang sebulan, ada yang bilang 2 minggu. Saya yakin mungkin dalam seminggu pun sekarang sudah siap. Karena pengayaannya juga sudah cukup. Dan segala komponennya mulai dari rudal, mulai dari bahan bakar rudal, mulai dari payload kepala nuklirnya, warheadnya, sudah siap, tinggal menunggu waktu. Yang berikutnya harus dipertimbangkan bahwa yang namanya senjata nuklir itu kan kelompoknya kita bilang senjata pemusnah massal. Loh, apakah Amerika dengan menyerang nuklir terus berarti dia menang begitu saja? Hiroshima Nagasaki itu kan dijatuhkannya di suatu tempat yang relatif jauh dari Tokyo dan segala macam. Mau dijatuhkan di mana bom itu? Apakah dengan bom itu dijatuhkan katakan di Teheran terus Iran juga langsung menyerah? Saya kira tidak demikian. Iran sudah banyak belajar. Nah, kalau sekarang katakan digunakan senjata nuklir oleh Amerika, apakah tidak mungkin Iran menggunakan senjata pemusnah massal juga yang lain? Senjata kimia, senjata biologi? Saya yakin dalam kondisi seperti sekarang, senjata biologi belum ada traktatnya ya, tapi senjata kimia sudah ada. Tapi senjata kimia pun dengan mudah bisa dihindari traktat itu. Karena 2 unsur kimia belum tentu bisa menjadi senjata nuklir kalau belum disatukan. Kalau sudah disatukan bisa menjadi senjata kimia yang ampuh. Senjata kimia. Jadi tidak ada larangan memproduksi bahan-bahan kimia itu. Seperti sekarang nuklir. Tidak ada larangan untuk bikin bomnya, bikin pengayaannya, bikin rudalnya, bikin sayapnya, bikin kepala nuklirnya, itu tidak ada larangan karena masih terpisah. Kalau sudah diuji cobakan menjadi senjata nuklir, baru dikatakan punya senjata nuklir. Saya yakin breakout point-nya Iran bisa lebih cepat saat ini. Nah, kalau itu sudah ditegaskan ya Pak Dian ya. Nanti kita akan lanjutkan Pak Dian soal senjata ini. Kehancuran dunia yang namanya mutual assured destruction akan terjadi. Saya kira orang Amerika sendiri tidak akan membiarkan presidennya yang sakit jiwa menggunakan senjata nuklir. Dan itu sudah ditunjukkan dengan terang-terangan nih oleh warga Amerika Serikat yang terus-menerus turun ke jalan menentang tindakan yang dilakukan oleh Donald Trump. Nah, menarik karena Iran juga disebut jika memang terus memprovokasi, terus dipancing begitu, sudah menyiapkan senjata baru, metode perang baru, bahkan arena baru perang. Kenyataannya kalau Amerika Serikat merasa terancam, tapi selama ini yang terus-menerus mengancam itu siapa? Jadi kan ada inkonsistensi di sana.
Kita lanjutkan pembahasan masih bersama Mbak Stefi dan Pak Dian. Mbak Stefi, kita sepertinya bisa melis begitu ya ancaman-ancaman terhadap apa saja yang menunjukkan sebenarnya pihak yang perlu diwaspadai adalah justru Amerika Serikat melalui Donald Trump. Pertama mengancam menghancurkan pembangkit energi, kemudian jembatan-jembatan, whole civilization atau seluruh peradaban, dan yang terakhir one big law coming out of Iran. Semua itu adalah fasilitas sipil yang tentu jauh dari apa yang seharusnya terjadi dalam target perang begitu. Nah kalau kita lihat bukan hanya Amerika Serikat, sekutunya juga Zionis Israel saat ini terus-menerus menyerang Lebanon. Nah Amerika Serikat dan Zionis Israel ini kan seperti kompak ya dalam melanggar gencatan senjata. Katanya gencatan senjata tapi terus-menerus melanggar. Nah itu apakah Anda melihat dengan adanya pernyataan bahwa Iran sudah mengajukan proposal ke PBB bahwa tindakan Amerika Serikat menyerang kapal tanker Iran di Selat Hormuz adalah bentuk agresi dan pelanggaran terhadap hukum internasional dan piagam PBB. Ini artinya apakah gencatan senjata ini lagi-lagi ditegaskan hanya taktik untuk memperpanjang atau sebagai justifikasi Amerika Serikat untuk menyerang Iran? Ya, jadi yang pertama Mas, ini kalau kita lihat 9 sampai 10 Mei ya. Jadi di Libanon itu sudah 2.600 tewas sejak Maret begitu. Jadi 10 hari dari tanggal 16 sampai 26 April itu pertempuran lintas batas itu berlangsung ya. Bahkan besar-besaran Hizbullah itu drone ya, 9 Mei dia main. Israel itu main di selatan waktu itu dan beberapa kali kalau kita lihat sebetulnya Israel sudah dilawan ya oleh Hizbullah di sana, dan kerugian kalau kita lihat dari sisi ekonomi itu Iran sudah 4,8 miliar dari DOD-nya mereka sejak 1 Mei. Jadi saya rasa memang di sini Israel tidak menyia-nyiakan waktu pada saat jeda gencatan senjata itu dipakai sama Israel menyerang proksi di Libanon gitu ya. Jadi kalau disampaikan blokade efektif di Teluk Oman, kapal berbendera netral di sana masih bisa lewat, itu merupakan salah satu metode ya, tanker Cina di sana juga bisa lolos gitu ya. Nah, Jerman di sini juga tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Amerika. Kalau Spanyol itu jelas ya di sini. Jadi 72 hari perang ini Amerika sudah kehilangan 25 miliar dolar, tadi sudah disampaikan di awal, dan ini benar-benar kalau saya lihat ya sepertinya Amerika dan Israel sendiri agak sedikit tidak sesuai dengan harapan karena Iran sampai hari ini belum menyerah gitu ya. Jadi 5.000 tentara ditarik dari Jerman karena Jerman memang tidak bisa diharapkan sesuai ya, didikte begitu ya, sesuai dengan keinginan dari NATO dan negara-negara Eropa begitu. Jadi kalau kita lihat dari isu perang langsung sebetulnya tidak ada serangan udara skala besar pada saat gencatan senjata kemarin, tapi pertempurannya pertempuran laut. Jadi geser dari udara ke laut gitu. Jadi kalau kita lihat 7 Mei kemarin, 3 destroyer AS itu kena oleh IRGC ya, jadi pertempuran dari udara geser ke laut. Nah ini kalau saya membuat skenario, ada 4 skenario yang menurut saya mungkin 1 minggu ini bisa terjadi. Yang pertama adalah deal framework nuklir nih Mas Iqbal ya. Iran mungkin mau 12 tahun begitu, setuju 12 tahun suspensi ya, kirim HEU ke Rusia ya, bukan ke Amerika, justru Amerika mau cabut blokade, Hormuz bisa dibuka 30 hari tapi kemungkinannya tipis hanya 25%. Nah, justru yang probability-nya besar itu 40% adalah status quo perang laut. Jadi perang laut tetap terjadi, negosiasi terjadi tapi lambat. Nah, ini konfrontasi maritimnya terus berlangsung pelan-pelan. Jadi kedua pihak akan saling mengklaim satu sama lain, negosiasi bergerak tapi lambat. Kemudian yang ketiga, skenario yang ketiga itu adalah perang laut skala penuh. Jadi Amerika Serikat di sini cenderung kalah di sini ya. IRGC tingkatkan serangan, satu kapal Amerika atau Iran mungkin nanti tenggelam. Yang terakhir, skenario terakhir adalah gencatannya runtuh tapi tanpa eskalasi yang mayoritas. Jadi kedua pihak menyatakan bahwa gencatan senjata ini berakhir dan masing-masing menahan diri.
Nah, ini yang paling bagus sih sebetulnya yang pertama ya. Artinya deal dari framework nuklir itu terjadi. Artinya kalau yang tadinya awalnya 20 tahun jadi geser ke 12 tahun. Minyak mudah-mudahan turun dari 110 jadi ke $90 ya. Harapannya pasar lebih stabil. Ini kalau kita lihat dari skenario tadi. Skenario 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama tadi deal nuklir. Kedua adalah status quo perang laut. Yang ketiga eskalasi tetap meningkat, yang keempat gencatan senjatanya runtuh, itu Mas. Oke. Jadi itu yang mediasi juga terus diupayakan ya Mbak Stepi kalau kita update terkini Qatar bertemu dengan Menlu Amerika Serikat dan juga Menlu Pakistan untuk mendorong adanya mediasi dan juga lasting peace. Artinya yang bertahan begitu, kalau agresi ya harus dihentikan secara permanen bukan hanya sementara saja. Pak Dian, saya Bukan hanya ingin 30 hari, membahas betul. ya, saya ingin membahas soal Kuwait dan UAE, Pak Dian. Karena terkini masing-masing Kementerian Pertahanannya menyatakan mereka intercept atau menangkis ya, ada drones yang berasal dari Iran. Nah, kalau Anda melihat langkah dari negara-negara ini, nanti apakah akan berpengaruh terhadap eskalasi atau ketegangan yang sekarang berlangsung, Pak Dian? Terima kasih. Saya agak mundur sedikit mengenai eskalasi. Buat saya satu, eskalasi itu adalah momen yang dibutuhkan oleh Amerika dan sekutunya untuk mereview kembali taktik mereka yang jelas sudah gagal. Kedua, mereka harus mereview lagi strategi mereka karena sudah dibuktikan Amerika itu dalam konsep perang sekarang tidak siap untuk perang jangka lama. Seperti zaman Perang Dunia 1, 2, dan Perang Vietnam misalnya. Karena itu mereka menyiapkan senjata-senjata yang diharapkan bisa sekali pukul membuat musuh kalah. Seperti dipraktekkan di Venezuela yang dia anggap sebagai kemenangan luar biasa. Tapi dia lupa negara lain juga belajar. Nah, kembali kepada tadi, maaf disinggung sedikit oleh Mbak Stepi tadi mengenai pengayaan uranium yang ditawarkan berapa tahun dipindah kemana, buat saya tidak akan diterima oleh Iran. Karena buat saya pengayaan uranium adalah sebuah keniscayaan dalam konteks teknologi nuklir, baik untuk tujuan damai atau apalagi dalam konteks militer. Itu harus dimiliki sendiri. Negara-negara seperti Jepang yang dulu hancur karena nuklir pun sekarang punya pembangkit tenaga nuklir dan punya kemampuan membuat sendiri pengayaan uraniumnya. Nah, sekarang kaitannya dengan kembali ke pertanyaan tadi mengenai Kuwait dan Qatar. Buat saya negara-negara Arab juga sudah memahami kok. Sebenarnya Trump ini sudah mulai ditinggalkan oleh siapapun. Negara Kuwait dan Qatar sendiri rakyatnya sudah tidak mendukung kok. Bahwa pemerintahnya mau diajak begitu saja oleh Amerika untuk menyerang Iran. Nah, Iran pun dengan mudah kok kalau hanya menghadapi Qatar dan Kuwait karena mereka tidak punya kemampuan sebesar Iran. Dilihat dari segi negaranya saja sudah tidak mungkin mereka mengimbangi Iran. Jadi kalaupun mereka katakan menyiapkan bala bantuan, kalau tanpa Amerika nggak akan mungkin bisa berbuat apa-apa. Biar aja mereka mau nembak pakai apapun, Iran akan dengan mudah mengatasi. Buat saya yang harus diperhitungkan justru sekarang Israel yang kelihatannya diam-diam saja, hanya fokus kepada Gaza dan Lebanon yang jelas tidak imbang, karena disitulah kekuatan utama Israel, perang darat. Mereka juga sedang membuat strategi bagaimana ikut serta lagi kalau memang Amerika mau memutuskan strategi yang lebih dahsyat sehingga mereka bisa terlibat. Dan itu sangat mungkin. Nah, kuncinya adalah tadi tuh masalah senjata nuklir. Kalau memang Israel juga, kalau Israel memang sudah punya senjata nuklir, kalau Israel ikut-ikutan mengancam, buat saya simpel kok. Iran di bom nuklir mungkin bisa hancur, yang pasti Israel pasti hancur. Nah, kalau Israel pasti hancur, apakah tujuannya Amerika terus masih bisa mengatakan menang perang? Itu kalau negara lain tidak bereaksi. Nah, sekarang negara lain siapa yang bisa diandalkan untuk menahan Amerika? Cuma dua, Rusia dan Cina. Rusia masih punya PR menyelesaikan perangnya di Ukraina, tapi Cina ini sekarang juga sangat leluasa. Dia tidak terlibat, belum terlibat secara apapun, apalagi dalam konteks Taiwan masih hanya
saling provokasi, tapi posisi Cina akan jadi penentu apakah Amerika berani begitu saja kalau dalam negerinya mendukung Trump untuk melontarkan nuklir. Kalau saya yakin tidak akan terjadi juga, Cina juga sudah menyiapkan bahwa dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Makanya buat saya selalu saya katakan pertemuan Trump kalau nanti benar jadi dengan Jinping di Beijing itu akan menjadi titik balik kemana arah perang ini. Oke, jadi kita nantikan hasil pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping karena sebelumnya juga kita tahu Menlu Arakci sudah bertolak terlebih dahulu seminggu sebelum rencana pertemuan US dengan China. Kita nantikan ya. Terima kasih Mbak Stepi, Pak Dian seperti biasa untuk analisis yang komprehensif dan diskusi kita dalam Prime Time News kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.